Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengungkap siasat dua terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Muhammad Nur Hadi, yakni Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Aris Chandra untuk merekayasa kronologi kejadian. Dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan, setelah Brigadir Nur Hadi dinyatakan meninggal dunia oleh dokter di klinik Warna Gili Trawangan, Aris melarang pihak klinik untuk mendokumentasikan jenazah korban. Sehingga dengan adanya pelarangan tersebut, saksi bersama tim medis klinik Warna Medika tidak berani membuat foto dan rekam medis sebagai data pelengkap membuat surat kematian, kata Ahmad Budi Muklis mewakili JPU. Padahal itu bagian dari standar operasional prosedur, SOP, sebagai bahan penyusunan rekam medis, kartu identitas dan surat kematian yang dapat digunakan sebagai barang bukti untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan. Tim medis di klinik Warna juga membuat surat kematian tertanggal mundur 16 April 2024 padahal peristiwa itu terjadi 2025. Kemudian waktu kejadian juga dicatat mundur menggunakan waktu Indonesia Barat, WIB, seharusnya menggunakan WITA. Selanjutnya dua terdakwa ini juga melarang petugas patroli untuk melakukan identifikasi terhadap jenazah korban. Aris meminta pada saat itu agar dirinya saja yang mengurus jenazah Nur Hadi dan membuat seolah yang meninggal bukan anggota polisi. Terdakwa, Aris Chandra, juga melarang saksi Brian Dwi Siswanto, anggota patroli, untuk melakukan pengecekan jenazah dan mengecek kamar di klinik Warna Medika, kata Muklis. Karena dua terdakwa merupakan anggota Paminal Bid Propam Polda NTB, saksi Brian tidak berani untuk melakukan identifikasi itu karena keduanya memiliki pengaruh di Polda NTB. Namun saksi Brian sempat melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, secara diam-diam, tetapi karena takut ketahuan ia tidak melakukannya secara mendalam misalnya dengan memasang garis polisi. Manajemen Villa Tekek yang merupakan lokasi tempat Nur Hadi meregang nyawa juga keberatan jika dipasangkan garis polisi, karena dianggap akan mengganggu tamu hotel. Terdakwa Yogi juga meminta kepada Aris dan Misri yang merupakan teman kencannya untuk menghapus isi percakapan di handphone mereka, termasuk isi percakapan dengan Melani Putri yang merupakan teman kencan Aris. Setelah itu, Yogi dan Aris menghubungi Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, AKP Pungwan Hutahayan untuk menghapus rekaman CCTV di hotel itu. Yogi juga terus meminta perkembangan hasil olah TKP yang dilakukan Polres Lombok Utara. Yogi juga menyampaikan kepada Kasat Reskrim Polres Lombok Utara bahwa Nur Hadi meninggal akibat salto di kolam. Namun karena Kasat Reskrim Polres Lombok Utara itu takut, ia mengatakan bahwa penanganan kasus ini akan diambil alih Polda NTB. Tak bisa mengontrol emosi, Kompol Yogi memiting Brigadir Nur Hadi yang sedang berenang di kolam renang. Tak lama kemudian, Kompol Yogi melempar tubuh mantan bawahannya itu ke kolam. Selanjutnya, ia duduk di tepi kolam sembari menghisap sebatang rokok sebelum mengangkat tubuh Nur Hadi di kolam. Sayangnya, momen yang terjadi 16 April 2025 di Villa Tekek kawasan Gili Trawangan itu justru menjadi terakhir kalinya Nur Hadi ada di bumi ini. Ketika diangkat oleh Kompol Yogi, Nur Hadi sudah tidak bernapas dan tidak memberikan respon apa-apa saat dipanggil.